Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Diopika, NIM 18060253. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan komputasional. Di sini saya akan mempunyai judul yaitu clustering jenis makanan rumah makan Rahmawati Gresik dengan metode self organizing match atau disingkat dengan SOM. Di sini yaitu clustering akan mengklasifikasikan jenis makanan tersebut, apakah dia termasuk jenis makanan pedas ataupun makanan sehat, seperti itu. Di sini saya mempunyai desain arsitektur. Di sini saya mempunyai X. Ini yang biru ini adalah variabel, yang biru tua adalah cluster. Di sini saya mempunyai variabel 4 yaitu X1, X2, X3, X4 dan klasternya M1, M2, M3. Ya, untuk penjelasannya, X1 adalah cabai yaitu jenis bahan makanannya. X2 adalah gula, X3 adalah sayur-sayuran, X4 adalah daging. Di sini saya mempunyai jadi di sini jadi di sini variabelnya itu akan menuju ke klaster yang mana sih? Ya, itu fungsi dari SOM. Itu sebenarnya fungsi dari SOM. Bisa disebutkan fungsi dari SOM-nya. Terus juga untuk anak panahnya ini adalah bobot dari setiap variabel. Jadi setiap variabel itu punya bobot dan akan menuju ke ketiga klaster ini yang sudah ditentukan. Untuk klasternya M1 itu makanan manis, untuk M2 itu makanan pedas, untuk M3 itu makanan sehat. Ini sayur-sayuran dan daging. Untuk parameternya, di sini saya mempunyai parameter yang akan digunakan dalam clustering pengelompokan jenis makanan rumah makan Rahmawati ya. Jumlah variabelnya itu ada 4, cabai, gula, sayur-sayuran, daging. Jumlah klasternya itu ada 3, makanan pedas, makanan sehat, makanan manis. Jumlah datanya itu ada 5, pentol balado, ayam geprek, salad buah, cah kangkung asam manis, dan cah kangkung udang ya. Jumlah iterasinya ada 5. Learning rate-nya atau laju pembelajarannya ada 0,5. Akan menuju learning function yaitu fungsi pembelajarannya itu 0,7. Di sini saya mempunyai bobot juga dengan matriks bobot itu dilambangkan dengan W berukuran 4x3 secara acak digunakan untuk bobot awal sebagai berikut. Oke, untuk penentuan ukuran matriksnya untuk bobot ini diambil dari variabel dikali dengan klasternya. Jadi saya mempunyai bobot yaitu 0,5, 0,6, 0,7, 0,6, 0,7, 0,6, 0,7, 0,6, 0,8, 0,8, 0,8, 0,5. Untuk datanya kita untuk pengujian clustering ya ini ya. Jadi di sini ada nama masakan ya. Nama masakan tentunya di sini saya mempunyai ayam geprek, pentol balado, salad buah, cah kangkung asam manis, cah kangkung udang. Nah, di sini kenapa kok bisa menggunakan angka 1 dan 0? Ketika masakan tersebut mempunyai terdapat atau terkandung bahan makanan tersebut, dia akan bernilai 1. Tetapi jika tidak menggunakan tidak mengandung bahan tersebut, dia tidak akan bernilai 1 atau dia akan bernilai 0.
Jadi di sini ayam geprek itu mengandung cabai dan untuk X1 itu cabai ya, X1 itu cabai dan dia mengandung X4 yaitu daging. Nah, di sini ada jenis makanan yang kedua yaitu pentol balado. Pentol balado ini mengandung apa ini? Mengandung gula juga, mengandung gula dan daging sapi. Oke, seperti itu. Salad buah juga mengandung gula dan dia hanya mengandung gula saja yaitu manis. Nanti langsung ke pengujiannya ya. Jadi untuk pengujiannya sendiri itu yang pertama kita iterasi untuk iterasi yang pertama yaitu data 1 yaitu X1 nya 1 0 1 0 dari data yang ada di atas 1 0 1 oh 1 0 0 1 sini kan 1 0 0 1. Untuk data 1 0 0 1 hitung jarak setiap neuronnya. Jadi di D1 ini WI1 ini berasal dari bobotnya 0,5 ini diambil dari sini dari 0,5 terus ini 0,6. Nah, ini dikurangi 1 berasal dari ini ditambah terus 0,6 ini berasal dari sini terus ini juga sama terus terangnya 0,7 ini dikurangi 0,0 dari 0,6 dikurangi 0,0 berasal dari sini, lalu di sini dijumlahkan semua dan ketemu hasilnya 1,14. Nah, di D2 itu juga sama kayak yang tadi, ini ketemu 0,3. Untuk D3 itu sama ya kayak yang di atas itu ketemu 1,34. Oke, dari D1, D2, D3 ini kita cari yang terkecil, hasil dari yang terkecil yaitu 0,93. Nah, berarti dia di bagian sini. Nah, di nilai bobot awal kita harus ganti. Ketika sudah menemukan yang terkecil, kita harus ganti bobotnya. Kita akan menggantikan bobot tersebut, bobot yang udah kita tentuin di awal tadi. Jadi untuk D2 ya, D2 berasal di sini, D2 kita akan ganti ini semuanya. Ini untuk yang ini masih sama dan yang ini untuk D1 dan D2 D3 ini masih sama. Untuk D2 kita ganti sesuai dengan kita ganti. Untuk rumusnya itu bobot lama, ini bobot lama ditambah 0,5 dikali ini 0,5 ini berasal dari learning ini ya, learning rate-nya ya 0,5. Nanti bisa berubah lagi. Jadi ini ada datanya. Oh, ini salah ya. Ini 1 0. Kesalahan belum tak tulis. Jadi tak tulis ya. Untuk selanjutnya benar. Belum tak tulis tadi. Sebelumnya kan saya sudah ngitung di Excel juga, ini belum tak tulis, mohon maaf. Jadi saya lanjutkan lagi untuk hasilnya dari penjumlahan ini atau penjumlahan perubahan bobot ini itu ditemukan bahwa bobotnya 0,9, 0,35, 0,3, 0,9. Jadi
kita ganti tengahnya. Nah, kalau udah ganti berarti kita lanjutkan ke iterasi yang pertama, data yang kedua ya. Data yang kedua kan 0,0101. Nah di sini sama kayak data yang pertama, dicari dulu D1, D2, D3. Nanti kita cari yang terkecil, yaitu di sini terdapat 0,94 untuk bobot. Untuk hitung jarak setiap inyur, jarak setiap neuronnya ya 0,94 paling terkecil. Jadi yang kita update adalah yang sini. Ini adalah bobot lamanya 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Nah kita ganti jadi 0,25, 0,8, 0,35, 0,9 seperti itu. Ini adalah bobot barunya, terupdate ya bobot barunya. Untuk iterasi pertama, data yang ketiga itu juga sama, kita juga menggunakan data 3. Untuk data 3 itu 0100 ya. Jadi di sini di D1 itu terdapat sama yang di atas ya. Untuk perhitungannya itu yang paling kecil berarti 1,35, dan untuk perubahan bobotnya kita ubah yang untuk yang pertama. Ya. Nah ini jadi untuk perubahan bobotnya 0,125 dan 0,9, 0,75, 0,45. Kita ubah yang sebelah sini. Untuk yang D2, D3 masih sama ya. Untuk di data 4 itu yang terkecil itu 0,9875 yang ini. Oke. Nah, kita update yang pertama juga. Pertama lagi di sini. Jadi 0,0625 dan 0,95, 0,5875, 0,225. Kita update yang ini juga. Untuk iterasi yang ke 1 data 5 itu kita cari yang terkecil juga, itu ada 1,14 dari yang terkecil. Dari sini satu ini 1,6, 1,4, yang terkecil 1,14. Jadi di sini kita akan ganti D3 ya. D3 berada di sini, kita ganti yang ini. Jadi dari 0,35, 0,3, 0,9, 0,75. Oke, dari pengujian dari 5 data tersebut, kita menghasilkan buah klaster yang ada 3 tadi, yang sudah kita tentukan tadi, bahwa data tersebut tuh masuk dari iterasi yang pertama ya. Itu data tersebut tuh masuk klaster yang mana sih? Oke, di sini hasil pengujian iterasi 1, bobotnya yang baru setelah iterasi 1 ini adalah bobot yang baru ya, udah terupdate. Karena hasil iterasi yang sebelumnya dari semua data, mulai dari data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Ini adalah data bobotnya. Untuk laju pembelajaran yang baru itu kita juga update juga. Caranya kita kalikan laju ini ke 0,7, ini diambil dari learning function ya, laju learning fungsi pembelajaran, dan ini adalah n nama ini kita gunakan
learning rate-nya, yaitu learning rate-nya kan yang lama kan 0,5, kita kalikan jadi 0,35 ya. Untuk indeks yang diikuti data, jadi di sini kan ada 21113. Oke, indeks yang diikuti data tuh indeks yang mana, itu diambil dari kok 21113. Di sini ada, ini ya. Nah, ini dia berada di D2. Terus untuk data yang kedua juga, nah untuk yang data 2 ini 1. Terus untuk yang data yang ketiga itu 1 di D1 maksudnya. Terus di data yang keempat itu 1 juga. Terus data yang kelima itu 3. Berarti indeksnya adalah 21113. Oke, untuk perhitungannya udah sudah jelas. Jadi di sini saya menggunakan tabel perhitungan clusteringnya. Langsung untuk iterasi yang pertama sesuai datanya ya, saya punya data tadi 1001 01 01 10 11 011 0 0011, 5 data. Nah, ini adalah D1, ini D1, ini D2, ini D3. Setiap datanya ya, setiap datanya. Nah, untuk klaster terdekatnya itu ada di D2. Untuk learning fungsinya itu 0,5. Learning fungsinya itu masih 0,5 ya untuk yang pertama. Ini bobot awal belum diperbarui. Ini sudah diperbarui di D2, D2 ya, di sini diperbarui. Terus ini yang diperbarui ini D1-nya, terus ini D1-nya juga, ini D1-nya juga. Nah, ini D3. Terus di sini juga ada iterasi 3. Di sini juga ada iterasi 2. Sorry. Di sini ada iterasi 2. Datanya sama kayak yang di atas. Terus ini D1. Untuk klaster terdekatnya ini masih sama ya, 21113. Untuk learning fungsinya itu 0,35. Oke, 0,35 ini diupdate. Untuk yang kedua ini diupdate bobotnya. Terus ini yang diupdate di yang pertama. Terus ini yang diupdate untuk yang pertama juga, ini yang diupdate pertama juga. Karena klaster terdekatnya itu yaitu klaster terdekat itu kan tadi dicari dari nilai yang terkecil ya. Terus ini yang ketiga yang diupdate. Untuk iterasi yang ketiga itu sama kayak yang di atas. Nah, ini jumlah klasternya masih sama ya, masih sama 2113. Nah, ini klaster terdekatnya ada 2, kita update yang bagian 2 sini. Untuk learning rate-nya itu learning function yaitu 0,245 di sini. Lalu kita ganti ini bobotnya karena klasternya adalah 1. Klaster terdekatnya adalah 1. Terus sama ya, ini masih diupdate. Terus ini juga diupdate yang 1. Terus yang ini ada 3. Untuk yang di iterasi yang keempat, ini agak berbeda.
Jadi data tersebut ternyata bergerak, di mana data yang pertama itu berada di tetap masih di 2, tetapi di klaster 2 ya, terdekatnya adalah klaster 2, tetapi di data yang kedua itu klaster terdekatnya itu ada di 2, bukan di 1 ya. Di sini yang untuk yang di iterasi 3 kan berada di data 1 ya. Untuk di yang kedua itu ada di yang kedua. Buatnya adalah ini, kita update yang kedua. Terus ini masih sama kayak iterasi sebelumnya, masih 1, ini masih 1. Jadi kita update bobotnya yang ini. Untuk learning fungsinya itu 0,1715. Oke, ini yang masih sama, ini cluster 3 ya untuk data yang kelima. Untuk data yang iterasi yang kelima, nah ini masih sama kayak iterasi yang keempat. Iterasi yang keempat 12,55. 12,55. Iterasi kedua kita update. Oke, di sini terdapat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu terdapat klaster, yaitu klaster 221133 yang semulanya 21133 berubah ketika dipakai menggunakan clustering. Kita olah terus, kita iterasi terus, akhirnya kita dapat klasternya adalah 22113. Klaster yang pertama untuk data ketiga dan keempat. Untuk klaster yang kedua itu data 1 dan 2. Untuk yang kelima, untuk yang kedua itu data 1 dan 2. Untuk klaster 3 itu data 5. Untuk dari pengujian self yang terdapat disebutkan bahwa ini masih belum saya update ya, masih belum saya ganti. Ini cak kangkung udang, ini sambal balado, sambal balado, pentol balado, pentol balado, tuh ini cak kangkung asam manis. Oke, kita simpulkan di sini. Ayam geprek berada, ayam geprek itu di data yang pertama atau yang kedua. Ayam geprek berada di data yang pertama. Data yang pertama berada di klaster, kesimpulannya itu 2. Berarti dia adalah untuk klasternya makanan pedas. Oke. Untuk yang kedua, pentol balado. Pentol balado ini berada di makanan apa? Makanan pedas juga ini. Makanan pedas karena dia berada di klaster 2, sama kayak ayam geprek, dia akan pedas. Pentol balado ini pedas, pedas. Untuk ini terus cak kangkung udang ini berada di data keberapa? Cak kangkung udang ini berada di data yang kelima, berarti di data di klaster yang ketiga. Ketiga itu apa? Ketiga itu
Klasternya makanan sehat. Cakang udang itu berada di makanan sehat. Cakang udang itu sehat. Sehat. Oke, di sini. Oke, cakangkung salat buah itu di data yang berapa? Salat buah itu M1. Salat buah kedua ya. Tadi kan uh, hasil klasternya kan 2213, berarti dia berada di 2213 berada di makanan manis. Dari salad buah berada di makanan manis. Berada di makanan manis. Oke, selesai. Terus juga ini cakangkung berada di mana? Cakangkung itu data yang keempat. Jadi 2213 berada di makanan manis. Ini manis. Manis. Oke, itu saja untuk presentasi saya mengenai kecerdasan komputasional dengan self organization maps atau biasa disebut SOM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.